tanggal 14 sampai 18 September akan ada tes ya kalau nggak salah. Iya, betul. Ya, itu nanti sistem tesnya bagaimana ya? Apakah pertama waktunya itu apa namanya pembatasan waktu dipercepat, bukan dipercepat ya, misalnya satu hari ada berapa tes, kemudian sistemnya nanti bagaimana, kemudian untuk nilainya apakah di saat itu keluar atau harus menunggu waktu itu Ibu, Bapak Ibu, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Untuk SMP Bapak, PTS-nya itu kita mulai tanggal 21 Pak. Jadi Oh selang 1 21 minggu. ya. Ya, 21 September selang 1 minggu bersama SD. Karena untuk materi SMP Iya. ada 1 minggu lagi yang ingin kita selesaikan. Dan di minggu depan itu insya Allah banyak beberapa mata pelajaran di SMP itu yang sedang ulangan formatif Pak. Begitu, jadi kita PTS-nya tanggal 21. Begitu. Untuk waktu PTS-nya Pak, biasanya kita 90 menit per pelajaran. Per mata pelajaran 90 menit. Kecuali mata pelajaran matematika dan IPA itu biasanya 120 menit Pak. Begitu. Dan untuk hasil, Baik. untuk skor itu bisa keluar langsung ya, Komar ya? Ya, untuk skor PTS bisa langsung keluar Pak di real time waktu itu juga. Hanya untuk nilai di input dinilai ke rapotnya itu kan nanti sistem ya untuk dimasukkan ke nilai rapot PTS-nya itu kan nanti ditambahkan dengan nilai tugas, nilai harian, dan nilai keterampilan begitu Pak. Jadi insya Allah untuk nilai bisa kita berikan di hari itu juga begitu Pak. Ya. Baik Pak. Itu mungkin Kadang kan ini Pak, misalnya nih mau tambahan juga kan kadang boleh, kan Pak. kalau ya berbeda ya sistem online dengan sistem pembelajaran langsung. Kadang ketika sistem online itu kan waktunya berbatas. Jadi ketika ada seorang siswa yang belum ngeh dengan belum jelas dengan pelajaran terutama IPA ataupun matematika kan waktunya terbatas tuh. Nah, kemudian ketika itu ada soal yang salah atau itu apakah ada pembahasan ulang atau bagaimana Pak? Biar anak-anak itu juga tahu oh ada salah di sini itu. Oh gitu ya Pak. Mungkin setelah ini ya, mungkin setelah tesnya mungkin ya Pak ya untuk pembahasannya iya, ya. untuk setelahnya. Kalau di sistem DIS-nya Pak, Bapak Ibu guru sudah menyertakan pembahasannya, kunci jawabannya sudah ada di situ. Jadi sebetulnya nanti di analisis soalnya bisa dilihat langsung, di-download sama siswanya begitu. Ataupun misalnya nanti kalau misalnya perlu informasi lebih lanjut, bisa nanti japri saja atau private chat kepada Bapak Ibu gurunya begitu Pak. Oh begitu, oke baik Pak. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dipersilakan kepada Aina Zahra Katsurinaim. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum Bu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aina Zahra Kasturinaim, kelas 1 SD Anima ya, 1 Fatimah. Oke. Nanya, jadi kan kalau misalnya tadi kan kata Bapaknya kalau kelas 1 karena belum ada NISN, belum lengkap, jadi pakai Google Form kayak biasa. Jadi nanti jadwalnya tinggal nunggu dibagiin aja sama wali kelas, nanti tinggal nungguin aja PTS-nya gitu Pak ya Bu. Pelajaran apa aja hari Senin gitu. Tinggal nunggu di Google Form dibagiin aja kalau kayak gitu. Ya. Terus ada waktunya nggak? Maksudnya ada berapa menit kayak SMP atau SD yang kelas lain nggak? Berita aja Pak, Bu. Ya, baik Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Ayah Bunda, kelas 1, untuk PTS memang menggunakan Google Formulir, ya. Google Formulir nanti akan di-share, dibagikan oleh wali kelasnya atau guru mapelnya itu melalui Google Classroom. Jadi ada di Google Classroom, kan ayah Bunda, anandanya atau siswanya sudah masuk di Google Classroom semuanya. Nah, nanti sesuai dengan jadwalnya akan dibagikan. Nah, kapan jadwalnya? Jadwalnya sebagaimana yang sudah dibagikan untuk kelas 1 dan kelas 2 juga. Untuk kelas 1
Hari Senin itu tanggal 14 September, jadwal yang pertama adalah PAI ya, pukul 7.30 sampai 8.30 ya. Jadi pukul 7.30 sampai 8.30 itu waktu pengerjaannya. Nanti di tata tertib bagaimana yang sudah di-share, dibagikan juga tata tertib. Jadi peserta PTS sudah dalam keadaan siap mengikuti PTS yakni 15 menit sebelum PTS. Kalau 15 menit sampai 10 menit sebelum PTS. Jadi sebelum 7.30, jadi 7.20 itu ya anak-anak nanti sudah akan di-share ya linknya, ya sudah otomatis terjadwalkan. Nanti Ananda kelas 1 itu sudah bisa siap ya di 10 menit itu. Yang harus dilakukan apa? Ya nanti untuk membuktikan anak-anak dalam keadaan siap, jadi kan nanti anak-anak ketika mengerjakan itu berada di tempat khusus barangkali yang nyaman bagi anak-anak, tempatnya nyaman, mengerjakannya nanti tenang ya. Kemudian swap foto dulu ya, foto selfie dulu dikirimkan ke pengawasnya atau wali kelasnya melalui WhatsApp, melalui WA yang untuk kelas 1 dikirimkan sebagai bukti bahwa Anda ini sudah siap mengerjakan. Nah, nanti ayah bunda juga mesti mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Yang pertama ayah bunda juga mesti mempersiapkan laptop atau handphone atau smartphone ya dengan baterai yang cukup. Kemudian yang kedua untuk mempersiapkan akses internet atau kuota internet atau wifi yang memadai. Kemudian juga untuk kelas 1 ya, kelas 1 dan 2 ya ayah bunda, itu nanti soalnya sama ya, soalnya ada pilihan ganda, ada esai ya. Esainya apa? Misalnya untuk pelajaran bahasa Inggris misalnya menyalin ulang tulisan di dalam soal bahasa Inggris. Jadi nanti Ananda atau siswa menulis di rumah ya. Nanti di foto dikirimkan kemana kirimkannya? Nah, nanti saat mengisi di DIS atau Digital School itu ada fasilitas untuk mengirimkan lampiran. Nah, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Ambar bagaimana cara melampirkan foto ya, misalnya ada soal esainya 1 2 3 soalnya menyalin ulang, misalnya kelas 1 yang menyalin ulang karena wali kelas atau guru yang bersangkutan, guru mapel ingin melihat tulisan Ananda siswa kelas 1 ya. Nanti langsung difoto dikirimkan ke Google untuk kelas 1 ya. Untuk kelas 1 nanti kelas 1 bisa dikirimkan ke Google Formulir. Nanti untuk kelas 2 juga sama, dikirimkan ke disk ya. Kalau kelas 2 kirimkan ke disk ya. Ada fasilitas melampirkan foto ya. Untuk kelas 1 melalui Google Formulir juga ada fasilitas untuk melampirkan foto di sana ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya oleh ayah bunda. Jadi pada intinya ayah bunda nanti ada jadwalnya sesuai dengan jadwal. Intinya 10 menit, 15 menit sebelum pelaksanaan penilaian tengah semester, Ananda sudah dalam keadaan siap nih ya. Secara fisik sudah siap untuk mengerjakan, kemudian juga fasilitas sudah tersedia. Selanjutnya nanti wali kelas atau guru sudah mengirimkan linknya dan waktu pengerjaannya itu waktu pengerjaannya adalah sampai pukul 8.30. Jadi pada waktu 8.30 nanti ya Google Formulirnya itu tidak lagi bisa menerima tanggapan ya. Tidak lagi bisa menerima tanggapan. Jadi waktu pengerjaannya adalah 1 jam ya. Waktu pengerjaannya 1 jam. Seperti itu ya ayah bunda. Jadi intinya sesuai dengan jadwal, waktunya 60 menit, 15 menit sebelum pengerjaan sudah dalam keadaan siap. Terima kasih ayah bunda ya. Ya, terima kasih Pak Prisna. Mangga dibuka kembali pertanyaan. Ini ada ya dari Mama Sabian. Ya, silakan Mama Sabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau menanyakan tentang ada informasi di kelas mengenai untuk kendala Bapak Ibu yang bekerja dengan handphone yang bersamaan.
Nah, di situ kan dijadwalkan pada pukul 5 sore sampai pukul 8 malam. Untuk mekanismenya sendiri seperti apa? Untuk jadwalnya sendiri apakah maksudnya waktunya dibuat tetap sama karena range-nya sendiri kan berdekatan. Kemudian untuk tentang yang tadi adanya kunci jawaban setelah ujian yang normal, tadi kan disebutkan bahwa setelah ujian katanya akan ada pembahasan atau kunci jawaban mengenai soal yang telah diberikan. Nah, apakah siswa yang belum mengerjakan soal tersebut di sore hari bisa melihat juga atau bagaimana? Itu saja Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bu Sabian atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya jawab ya. Untuk ujian siswa yang susulan, ya Bu ya. Ya, untuk ujian siswa yang susulan itu akan diadakan mulai pukul 5 sampai jam 8 malam. Nah, berkenaan dengan kunci jawaban di ujian siswa yang pertama ya, yang utamanya. Nah, itu untuk siswa yang ujian susulan itu tidak akan bisa melihat, Ibu jangan khawatir, tidak akan bisa melihat kunci jawaban atau pembahasan atau istilahnya histori ya, histori ujian dari ujian yang pertama. Karena apa? Karena tokennya pun berbeda. Nah, nanti token itu akan diberikan pada saat menjelang ujian. Jadi untuk yang susulan, itu ada pendataan dulu ya Pak ya. Nanti akan ada pendataan dulu siapa saja siswa yang akan ujian di jam 5 sore dengan siswa yang ujian pagi hari. Baik, Ayah Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang untuk mengantisipasi orang tua yang karena bekerja, mengharuskan bekerja sehingga tidak bisa mendampingi anandanya, atau anandanya memang harus didampingi, terutama kelas yang rendah, sehingga orang tua perlu ada untuk mendampingi. Jadi untuk yang jam 5 sore itu tidak bisa melihat kunci jawaban soal PTS yang dikerjakan di pagi hari. Itu ya kata kuncinya. Kemudian untuk waktunya juga itu sudah di-share ya, sudah didata oleh wali kelas. Nanti wali kelas juga akan mendata lagi siapa orang tua yang memang harus bekerja sehingga tidak mendampingi siswanya. Nanti akan diberikan jadwal pelajarannya yang dimulai memang pukul 5 sore, terakhir itu diakhiri untuk kelas tinggi pukul 20.10 ya. Sambil menyiapkan di sana juga ada waktu 15 menit untuk disediakan waktu melaksanakan ibadah sholat ya. Jadi kalau udah waktunya sholat, silakan anak-anak atau untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Karena ada tambahan 15 menit untuk mengerjakan waktu sholat. Kuncinya di sini kami meminta agar orang tua terutama harus menanamkan kejujuran juga kepada ananda siswanya agar mengerjakan sejujur-jujurnya ya. Karena ini adalah penilaian tengah semester. Ya, itu ya jawabannya, nanti akan ditambahkan oleh. Ya, silakan Bapak Ambar untuk menambahkan. Ibu, punten saya coba menambahkan. Jadi pertama yang mesti kita pahami bersama adalah ada dua pertanyaan tadi yang membahas mengenai pembahasan soal. Jadi setelah ujian dilaksanakan, setelah gurunya memutuskan untuk menyelesaikan ujian, kemudian nilainya keluar, baru pada saat itu akan keluar pembahasan soal satu persatu sesuai dengan yang diujiankan, gitu ya. Jadi ada semacam histori ujiannya. Misalnya saya ambil contoh, ada kelas 5 ANAS, saya contohkan misalnya orang tuanya Sabian ya, Sabian. Nah, ketika pagi-pagi dilakukan ujian di kelas 5 ANAS, ujian PTS nanti misalnya, itu nanti semua akun siswa di kelas 5 ANAS itu akan bisa mengakses pembahasan soal. Tetapi itu akan bisa dibuka hanya yang ikut ujian saja. Kalau pada saat itu misalnya Sabian ini tidak mengikuti ujian, dia tetap bisa masuk ke kolom histori ujian, tetapi tidak akan bisa melihat soal per soal ujian yang dia tidak ikuti. Kurang lebih seperti itu, gitu ya. Dan kemudian teknisnya tadi disampaikan untuk susulan, berarti nanti ketika orang tuanya sudah
bisa membantu, baru dilakukan ujian susulan, sudah didata sebelumnya, dan mohon juga bantuan Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk anak-anak yang memang ikut susulan, diharapkan hanya nanti mengakses ujiannya ini harus pada saat jam susulan saja. Jadi jangan pagi-paginya ikut punten noong dulu gitu sedikit, itu nanti ada datanya gitu. Jadi sebetulnya kalau masuk noong pun bisa gitu, walaupun memang nanti tergantung orang tuanya, tergantung siswanya, nanti tokennya pun akan berbeda-beda. Jadi sekali lagi, pembahasan soal itu akan selalu ada dan akan muncul ketika ujian sudah selesai. Dan yang kedua tadi saya meyakinkan kembali bahwa soal yang tidak diikuti atau ujian yang tidak diikuti oleh siswa pada saat pagi-pagi dan dia ikut susulan itu tidak akan kelihatan sebetulnya. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Mangga. Oke, silakan Mama Alia ya. Mama Alia Labaiki. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya Bunda dari Altair, kelas 2 Sofia. Ya, untuk menghadapi PTS ini, mungkin sedikit evaluasi saja terkait dengan penggunaan DISC. Jadi kemarin itu di beberapa ulangan, kami sempat di kelas 2 Sofia sudah pakai DISC. Nah, kendala yang muncul adalah token yang keliru gitu sehingga harus di reset. Nah, untuk jika misalnya ada beberapa siswa yang ketika pengerjaan tokennya keliru, apakah ada perpanjangan waktu gitu atau misalnya mengikuti waktu ujian seperti di jadwal seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini sebetulnya di luar PTS ya, tapi saya pikir ini momen yang tepat untuk saya memberikan sedikit usul. Jadi alhamdulillah saya sangat mengapresiasi kegiatan Zoom meeting di pagi hari, absen pagi, itu betul-betul sangat bermanfaat supaya anak semangat dan tidak kangen lagi sama teman-temannya. Yang menjadi masalah adalah yang saya perhatikan sebagian besar guru yang menggunakan Zoom itu Zoom yang dipakai adalah bukan Zoom versi berbayar yang hanya dibatasi 40 menit begitu ya, sehingga seringkali anak-anak itu ketika Zoom lagi enak-enaknya ngobrol kemudian keputus gitu Bapak Ibu. Nah, saya pikir sudah waktunya mungkin dari pihak yayasan untuk memikirkan menggunakan Zoom yang berbayar. Karena memang kan Zoom ini banyak dipakai oleh SD maupun SMP Anima. Jadi itu akan sangat berguna. Mungkin buat Bapak Ibunya juga menjelaskan jadi lebih leluasa. Kemudian ke anak-anaknya juga jadi lebih benefitnya pasti akan jauh lebih terasa gitu, walaupun memang ada biaya yang harus dikeluarkan. Itu saja saran dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Jadi langsung saya jawab saja, saya berikan tanggapan mengenai pertanyaan pertama mengenai token ya Bunda ya. Jadi untuk token ini perlu saya sampaikan sebetulnya dalam waktu 1 tahun ke belakang ini kita sudah lakukan beberapa adaptasi, termasuk perlu Bunda tahu dan Bapak Ibu semua juga tahu juga bahwa pada saat pertama kali launching untuk ujian online Digital School Anima ini itu malah sama sekali tidak menggunakan token gitu, tidak menggunakan token, kemudian aksesnya itu lebih bebas karena memang kita pandang bahwasanya sebetulnya bukan hanya masalah canggih atau secure atau aman saja, tapi bagaimana kemudahan untuk adaptasi para usernya. Jadi pada saat awal keluar ujian itu malah tidak ada token. Kemudian lambat laun para guru-guru terutama memang yang di SMP ya, lebih dulu beradaptasi, yang SD kemudian mengikuti, ini membutuhkan satu jaminan sekuritas, keamanan, gimana caranya. Akhirnya banyak permintaan, gimana kalau pakai token, dan kemudian dibuatkanlah token. Nah, jadi ini adalah token versi pertama yang memang sudah dibuild untuk dikembangkan di sini. Kami pun dari perwakilan developer menyadari betul ada banyak masukan, terutama terkait dengan ada kemiripan karakter ya. Misalnya L dengan I besar,
Itu seperti itu. Nah, nanti kita akan perbaiki lagi. Ya, jadi ini adalah versi pertama token yang kita berlakukan. Nanti kita akan kaji ulang, kemudian kita akan perbaiki lagi, terutama dari kemiripan karakter tadi. Apakah dipermudah atau mungkin dengan berbagai opsi, misalnya dalam satu token itu nanti tidak ada L-nya atau mungkin ada I-nya atau sebagainya, apa mungkin uppercase saja, lowercase saja, dan sebagainya, banyak sekali opsionalnya. Nanti kita akan kembangkan lagi. Tapi sementara kita berikan alternatif solusi juga untuk Bapak Ibu semuanya, yakni kita sudah komunikasikan dengan para guru bahwa untuk pemberian token ini lebih baik di copy paste-kan saja. Jadi dari gurunya pun dari web panel disk-nya dikopikan, dibagikan kepada siswa pun dipastikan begitu. Nanti Bapak Ibu juga sebagai orang tua yang nanti mendampingi pun sebaiknya pun tidak usah diketik, tapi langsung di copy kemudian copy paste saja. Saya kira itu akan lebih mempercepat waktunya, gitu ya. Nah, kemudian masalah dari keseluruhan itu kembali lagi ini adalah masalah adaptasi. Saya kira ini memang saya apresiasi ulang kembali, terutama untuk para orang tua yang sebetulnya sebelumnya mungkin belum pernah seperti ini, kemudian sekarang diberikan karena memang kondisi semacam ini memaksa Bapak Ibu semua untuk ikut berperan aktif dalam penggunaan aplikasi sistem ini. Tapi ternyata kalau boleh saya nilai, Bapak Ibu sudah sangat mengikuti sekali, adaptasinya baik sekali. Jadi terima kasih banyak untuk laporan kendala-kendalanya, karena saya yakin kendala ini akan muncul ketika Bapak Ibunya pakai, ketika Bapak Ibunya mencoba. Nah, jadi perlu juga saya sekalian ingatkan bahwa jangan takut mencoba, jangan takut untuk menyampaikan apa yang memang dirasa menjadi kendala, sehingga nanti kita bisa sama-sama untuk perbaiki lagi. Gitu ya. Nah, untuk waktunya, apakah ketika misalnya ada kesalahan token masuk, kemudian gagal masuk, ada kompensasi waktunya, itu nanti dikembalikan kepada kebijakan gurunya itu sendiri. Gitu ya. Tetap sih kita punya batasan waktu biasanya. Memang sih saran dari kami adalah ketika online seperti ini, diberikanlah pertimbangan untuk penambahan waktu untuk hal-hal yang tidak diduga, misalnya seperti itu, atau misalnya seperti tokennya gagal, atau mungkin ada lost connection dan sebagainya. Itu sudah kami sampaikan komunikasinya pada para guru, masing-masing nanti menentukan, nanti itu misalnya akan dilakukan masing-masing guru, kurang lebih seperti itu. Nah, perlu juga saya sampaikan, jadi mode ujian ini sekarang yang sedang diadaptasikan adalah sebetulnya mode ujian yang cukup mudah lah, open book istilahnya. Nanti kalau ini sudah terbiasa, kita akan upgrade lagi tingkatannya. Para guru juga akan menggunakan yang lebih advance lagi, di mana nanti malah ada sistem lock, sistem kunci, dan sebagainya. Sehingga si murid itu atau siswa itu memang tidak diperkenankan untuk misalnya keluar dulu aplikasi, masuk lagi, keluar dulu, masuk lagi, nanti akan terkunci. Tapi itu nanti. Ya sekarang kita akan fokus dulu untuk membiasakan dulu saja, terutama untuk token ini. Sekali lagi dari segi kami nanti kita akan perbaiki. Tapi dari segi Bapak Ibu semua, kita harapkan bisa menggunakan alternatif solusi untuk menggunakan copy paste seperti itu. Itu barangkali Bu ya. Untuk yang pertanyaan kedua, saya sampaikan langsung ke manajemen, mangga. Baik Bunda, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Iya betul sekali ya, dan Bunda, untuk Zoom meeting yang memang kita pakai memang yang masih free ya Bunda, yang 40 menit, dan memang sering terjadi seperti itu. Jadi kadang ketika pembelajaran mungkin terputus karena waktunya terbatas. Insya Allah ada Bunda, saran dari Bunda kami tampung, dan insya Allah nanti kami ajukan, dan mudah-mudahan nanti bisa kita aplikasikan untuk kedepannya. Begitu ya dan Bunda. Terima kasih ya dan Bunda. Kepada Bunda Dea Megarania. Oke, Ibu silakan disebutkan nama siswanya dan kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu dari Deandra, kelas 1 Zainab, dengan wali kelasnya adalah Ibu Arni. Saya mau bertanya untuk yang kelas 1, kebetulan untuk kakaknya sendiri sudah ada di kelas 5, dan mungkin untuk sistem PTS sendiri mungkin sudah agak familiar, karena mungkin yang sebelumnya pun di kelas 4 juga sudah menggunakan DIRC. Nah, saya ingin tanyakan untuk yang kelas 1 sendiri, apakah memang diperlakukan sama dengan kelas 5?
apabila memang tidak mengikuti ujian pada waktunya, apakah akan ada ujian susulan atau seperti apa? Mengingat untuk programnya sendiri tadi yang disampaikan oleh Bapak, bahwa untuk program di Google Classroom sendiri itu langsung akan di-lock dengan sendirinya sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Jadi mohon penjelasannya kepada Bapak dan juga Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ayah Bunda dari kelas 1 Zainab ya, tadi yang sudah bertanya. Untuk kelas 1 kita menggunakan Google Formulir yang akan di-share di Google Classroom. Ada 2 Ayah Bunda. Ada jadwal memang secara dimulai di pagi hari, dan bagi orang tua, bagi Ayah Bunda yang kemudian bekerja, itu juga ada jadwal susulan yang sudah dijadwalkan bahkan dari sekarang nanti akan terposting di Google Classroom Ananda atau siswa itu sesuai dengan jadwalnya. Nah, untuk pengerjaan sebetulnya di jadwal itu 60 menit, pada realitanya itu dilebihkan Ayah Bunda ya. Itu dilebihkan untuk kelas 1 sendiri ya. Itu 10 menit. Jadi lebihnya itu 10 menit. Jadi 70 menit dilebihkannya menjadi 70 menit. Itu dilebihkan secara sistemnya. Adapun bila ada yang terkendala gitu ya. Nanti kan Ayah Bunda pada saat kelas 1 mengisi, Ayah Bunda juga ada di sana yang mendampingi ya. Nanti Ayah Bunda bisa menyampaikan kepada pengawas, karena di sekolah nanti ada pengawasnya. Yang pertama, pengawasnya adalah guru mapel yang bersangkutan, kemudian ada pengawas dari guru yang lain ya, kemudian juga ada dari manajemen, kemudian yang keempat ada dari tim IT ya. Jadi nanti panitia ini akan berkumpul di lab ya semuanya untuk mengantisipasi kendala dari orang tua. Seperti itu ya Bunda ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bunda ya. Ya, Bunda, ini ada pertanyaan dari media chat ya. Yaitu permintaan agar tata tertib atau aturan pada saat sebelum, saat dan setelah PTS ini di-share oleh masing-masing wali kelas. Nah, Bunda, untuk tata tertib itu sudah di-share ya. Sudah dibagikan untuk tata tertib oleh wali kelas. Adanya di mana? Adanya di lampiran surat pemberitahuan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Ya, jadi di lampirannya itu pertama ada jadwal pelajaran dan juga ada tata tertib peserta penilaian tengah semester. Ya, jadi saya coba bacakan ya secara Ayah Bunda juga bisa lihat lagi ya. Ini sekilasnya ya. Misalnya peserta sudah dalam keadaan siap mengikuti PTS 15 menit sebelum PTS dimulai. Kemudian peserta mengirimkan swafoto, foto selfie dengan seragam sebagai bukti kehadiran. Nah, setelah itu nanti akan dikirimkan ketika Ayah Bunda mengirimkan foto, nanti akan dikirimkan token ya. Ini untuk menjaga kerahasiaan gitu ya. Dan juga untuk melihat agar misalnya ya yang mengerjakan di sore hari tidak bisa melihat langsung gitu ya, karena kan soal tokennya itu akan dikirimkan bukan di grup ya Bunda ya. Tokennya ini akan dikirimkan secara japri 15 menit ya sebelum PTS dimulai. Jadi kalau ada ananda yang mengerjakannya susulan di malam hari itu tidak akan dapat tokennya gitu ya, seperti itu ya. Kemudian juga tugas Ayah Bunda itu ya, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Peserta mengerjakan PTS daring secara jujur, jadi tidak diperkenankan mendapatkan jawaban dari siapapun dan bentuk apapun. Dan peserta PTS dilarang keras melakukan kecurangan. Nah, ini beberapa yang dianggap kecurangan. Yang pertama, memberikan atau menerima petunjuk atau jawaban ujian pada peserta lain dengan cara dan media apapun. Jadi jawabannya ya. Kemudian, mengerjakan ujian secara bersama-sama, berkelompok misalnya janjian, ya tidak diperkenankan ya. Melihat buku paket, modul, atau catatan dalam bentuk apapun. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain yang mengerjakannya misalnya bukan anandanya, tapi oleh orang lain, itu tidak diperkenankan. Kemudian untuk bagaimana untuk orang tua, di sini ada ya peserta PTS terutama kelas 1 atau 2 dan 2 ya. Terutama ya, jadi kelas 3 sampai 6 juga dapat dibantu oleh orang tua sebatas pengoperasian atau teknis penggunaan disk. Misalnya bertanya terkait disk ya, itu pengoperasiannya silahkan untuk dibantu, tapi jawabannya tidak ya. Misalnya bagaimana ini cara memasukkan token misalnya untuk kelas
kelas 2 itu dibantu oleh ayah bundanya, tapi jawabannya mah tidak ya. Jadi cuma teknisnya saja, atau kelas 1 butuh untuk dibacakan misalnya, itu dibacakan, tapi jawabannya tidak dibantu, hanya pengoperasiannya saja. Itu insya Allah ini akan di-share lagi, diperkuat lagi ya, dan juga nanti akan di-share juga di DIS ya, di pengumuman, supaya ayah bunda semua bisa melihat tata tertib dan membaca lebih detail lagi. Terima kasih. Oke, ada yang pertanyaan, dia coba masuk ke DIS kemarin tapi kesulitan, salah di ID dan passwordnya. Jadi bagaimana, mohon penjelasannya, saya kurang paham. Oke, ya, untuk pertanyaan ini akan dijelaskan langsung oleh timnya, silakan. Ya, baik. Kita biar lebih efisien, kita sambil menunggu pertanyaan live, sambil kita bacakan chat-chat yang sudah masuk yang ada pertanyaannya. Tadi disampaikan bahwa pertanyaannya itu sulit untuk login, ID dan passwordnya salah. Nah, itu sebetulnya ada beberapa kemungkinan. Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini, yang menonton hari ini, boleh masing-masing diperhatikan bahwasanya untuk user ID itu adalah NISN masing-masing siswa ya. Boleh digarisbawahi, usernya adalah NISN masing-masing siswa. Sehingga dijamin itu unik. Tidak ada satupun yang sama seharusnya, karena NISN kan nasional, makanya kita pilih NISN itu agar tidak ada yang sama, unik. Nah, kemudian passwordnya itu sebetulnya defaultnya atau bawaannya aslinya dari sistemnya adalah sama NISN juga, ya. Jadi username NISN, passwordnya adalah NISN juga. Jadi sebetulnya kita buat seperti itu biar apa? Biar lebih mudah loginnya. Nah, kemudian ketika berkenan untuk diubah passwordnya masing-masing, itu passwordnya pasti akan berubah sesuai dengan yang dirubahnya, sehingga nanti akan menjadi usernya NISN, tapi passwordnya akan berubah sesuai dengan yang telah dirubah, begitu ya. Nah, beberapa kasus yang saya temui dari kendala-kendala Bapak Ibu semua adalah, pertama mungkin sebagian ada yang anaknya ada 2, ada yang di SD, ada juga yang di SMP, gitu ya. Jadi kalau orang tua Bapak Ibu semua yang ada punya anaknya di SD ada, di SMP juga ada, itu nanti akan diberikan 2 aplikasi, yakni 1 aplikasi SD, 2 aplikasi SMP, dan kemudian akunnya pun, kalau akun aplikasi SD hanya bisa login dengan menggunakan NISN anaknya yang ada di SD. Tapi kalau yang SMP juga seperti itu, hanya akan bisa login, hanya akan bisa dibuka oleh akun yang ada anaknya di SMP. Jadi tidak bisa cross atau tidak bisa silang. Akun NISN SD dimasukkan ke anak SMP itu pasti akan gagal login. Salah satunya gagal login alasannya di sana. Yang kedua, alasan gagal login biasanya lupa password. Password yang sudah diubah kemudian lupa, itu pasti kan agak bingung. Silakan langsung lapor ke bisa wali kelasnya, nanti dari wali kelas di-refer ke admin, ke Bu Intan, nanti tinggal di-reset saja. Itu gampang, tidak ada kendala. Gitu ya. Kemudian ada beberapa lagi yang perlu juga saya sampaikan adalah bahwa walaupun misalnya ada 2 aplikasi yang berbeda, aplikasi Digital School Anima SD, aplikasi Digital School Anima SMP, dan terinstal dalam satu HP yang sama, ya ini penting, ini banyak kasus soalnya. Jadi misalnya dalam satu HP terinstal aplikasi SD, terinstal juga aplikasi SMP di HP yang sama. Nah, pada satu waktu orang tuanya akan mengecek, akan melihat siswanya yang di SD, maka dia login ke SD, masuklah ke SD. Nah, tapi kemudian setelah itu beberapa saat kemudian dia akan mencoba untuk login ke SMP karena ingin mengecek anaknya yang di SMP, begitu ya. Nah, itu pun ada beberapa kendala, apa saya tidak bisa login, kenapa? Karena itu seharusnya harus di-clear resend dulu. Jadi harus ditutup dulu yang aplikasi SD, baru dibuka aplikasi yang SMP. Dan tutupnya ini, menutup aplikasinya ini tidak hanya cukup menekan tombol home saja, tapi harus di clear resend atau clear app, atau istilah lainnya si aplikasinya jangan tetap terbuka di background. Kan ada ya, jadi aplikasi itu kalau kita pencet home yang tombol di HP yang tombol tengah itu loh yang di bawah,
ketika aplikasi terbuka, kemudian kita tombol klik home, itu kan tertutup. Sebetulnya itu tidak tertutup, itu masih running on background, itu masih berjalan tapi di belakang. Tidak tertampil di layar saja, tapi padahal di belakang masih berjalan. Nah, untuk orang tua yang punya dua aplikasi, SD dan SMP, yang ada anaknya di SD dan SMP, ketika membuka SD, kemudian selanjutnya membuka SMP, maka yang SD-nya itu harus di-clear resend dulu. Caranya biasanya yang di sebelah tombol home itu kan ada ya, ada yang tombol back, sebelahnya lagi ada tombol yang resend apps. Aplikasi-aplikasi apa saja yang terbuka. Nah, itu kemudian bisa dihapus begitu. Di-clear dulu, baru kemudian buka yang SMP. Itu salah satunya seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu, yang lain Bu? Langsung saja Bu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya. Tapi kalau misalnya, oh ya satu lagi saya lupa. Ini titipan dari admin juga ya, dan juga untuk semuanya. Ketika ada kendala, misalnya tadi tidak bisa login dan lain sebagainya, jangan lupa untuk langsung melaporkan ke wali kelas terlebih dahulu, nanti dari wali kelas bisa ke admin, ke Bu Intan, tapi jangan lupa Bapak Ibu, ketika memberikan satu kasus, satu kendala, dilengkapi dengan kelengkapan yang memadai, misalnya pakai screenshot HP-nya seperti apa, jadi apa yang error saat itu bisa langsung dengan cepat diidentifikasi, dan kemudian dilakukan, diberikan solusinya. Jangan misalnya, Pak, saya tidak bisa login. Cuma seperti itu kan nanti kita bingung, tidak bisa loginnya kenapa? Bisa jadi karena tidak loginnya karena tidak ada pulsa ya Bu ya, tidak ada data bisa jaga. Itu. Tapi karena memang harus ada data lengkap kenapa tidak bisa loginnya, atau minimal ada screenshot di HP-nya seperti apa. Lebih bagus lagi kalau sambil ada di screenshot di sana warning atau peringatan apa yang muncul pada aplikasi tersebut, sehingga itu akan lebih cepat kita identifikasi dan kita berikan solusi. Oke, selanjutnya. Untuk soal setelah ujian apakah bisa dibuka kembali, tadi sudah. Kemudian udah bisa ya, pasti ada pembahasannya. Informasinya kemarin mau mereview saat ujian matematika soal 20 soal, waktunya hanya 60 menit, tapi saat ujian IPA dengan 5 soal, oh ya, itu masalah waktu nanti akan diperbaiki lagi oleh para Bapak Ibu guru untuk mempertimbangkan apakah waktu per bobot soalnya berapa lama, ditambah dengan waktu kemungkinan ada error atau kemungkinan ada penyesuaian yang tidak terduga dari penggunaan aplikasi. Nanti itu kita akan perbaiki lagi. Selanjutnya Bu. Oh iya, punten Bu yang tadi aja Bu. Nah ini. Ada pertanyaan. Jadi ada ujian matematika 20 soal, waktunya 60 menit atau 1 jam. Tapi ada juga di sana ujian IPA 5 soal, waktunya 750 menit. Nah, ini apa? Ini beda ya, ini bukan ujian. Jadi kalau yang waktunya lama, yang 750 menit itu adalah sebetulnya tugas ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa mendampingi siswa-siswanya untuk mengerjakan lebih fleksibel kapan ada waktunya. Jadi 750 menit itu sebetulnya bukan durasi ujiannya diselesaikan dalam 750 menit itu bukan, tapi kita berikan waktu 750 menit berapa jam gitu ya, misalnya dari 10 sampai 12 jam. Bagi orang tua yang misalnya pada saat siang harinya bekerja, baru punya waktu pada saat malam hari, jadi di sisa waktu dari jam 6 sampai jam 8 misalnya itu masih bisa membantu mengerjakan. Gitu ya, itu sebetulnya yang 750 menit itu jangan dibandingkan dengan yang 60 menit. Karena kalau yang 60 menit itu sifatnya itu ujian, tapi kalau yang 750 menit atau durasinya lama itu lebih ke sifatnya atau kategorinya tugas harian gitu ya, lebih tepatnya tugas harian. Jadi diberikan waktu yang lama biar Bapak Ibu bisa menyesuaikan waktunya mendampingi anak-anaknya untuk mengerjakan. Tuh. Selanjutnya Bu. Oke, untuk pertanyaan ya dari Ibu Nenden ya. Untuk PTS berapa durasi waktu pengerjaannya? Nah, itu di jadwal itu beragam ya, macam-macam. Ada yang sejam, ada yang 1,5 jam. Tapi ini kita mengingat ada persiapan dulu ya, ini kami lebihkan 10 menit ya Pak Prisna ya. Dari setiap mapalnya itu kami lebihkan 10 menit
untuk terkendala atau persiapan segala macamnya. Terus apa nih juga? Nah, untuk yang tidak bisa mendampingi atau harus ujian di sore hari, nah itu akan dibuatkan jadwal lagi, tentunya dengan token yang berbeda ya, seperti yang tadi dijelaskan gitu. Ayah Bunda, untuk jadwal yang Ananda misalnya karena Anandanya atau karena siswanya sakit, ya, otomatis kan tidak bisa mengerjakan di pagi hari maupun di malam hari saat susulan, akan dijadwalkan di minggu berikutnya ya. Jadi Ayah Bunda, bagi Ananda atau siswa yang sakit ya sehingga tidak bisa mengerjakan di pagi hari maupun susulan di sore hari ya, maka akan dijadwalkan di pekan berikutnya ya. Jadi susulannya untuk yang sakit ya, khusus untuk yang sakit, karena kan sakit mah apa namanya tidak bisa ya, kalau yang apa namanya selain yang sakit diusahakan sesuai dengan jadwal yang sudah tertera ya di jadwal susulan. Nah, seperti itu ya Ayah Bunda ya. Kemudian tadi terkait soal, memang kelas 1 2 itu ada yang 60 menit. Kemudian juga untuk matematika itu jamnya lebih panjang ya, termasuk untuk kelas 3 4 5 6 itu 90 menit ya. Matematikanya lebih panjang. Kenapa seperti itu? Karena jumlah soalnya juga berbeda. Misalnya jumlah soal kelas 1 sampai 2, total jumlah soalnya itu ada 20 soal, 15 pilihan ganda dan 5-nya esai. Jadi ada 20 soal untuk kelas 1 2, 15 pilihan ganda, 5 esai dengan durasi 60 menit, tambahan 10 menit jadi 70 menit. Untuk kelas 3 itu jumlah soalnya 25 soal, 20 PG, 5 esai. Durasi waktunya 90 menit ya. Kemudian untuk matematika itu 120 menit karena memang matematika bobotnya lebih berat ya. Kemudian kelas 4 sampai kelas 6 jumlah soalnya itu 30 soal, 25 pilihan ganda, 5 esai dengan waktu pengerjaan 90 menit, dan matematika 120 menit. Semuanya dilebihkan 1 menit untuk persiapan. Ya, jadi kalau 90 menit menjadi 100 menit ya, karena dilebihkan 10 menit. Seperti itu ya Ayah Bunda, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ayah Bunda. Untuk aplikasi SDIT bisa digunakan di PC. Oke, ini akan dijawab langsung oleh Bapak Mbak. Ya, baik. Terima kasih orang tuanya Nasya, 2 Aisyah. Jadi perlu diketahui bersama bahwa saat ini aplikasi SDIT Animah itu ada di platform Android dan juga ada di web, gitu ya. Nah, jadi untuk aplikasi mobilenya, aplikasi yang berbentuk software aplikasinya itu ada di Android. Nah, kalau yang di iPhone bagaimana? Memang belum ada di iPhone. Gitu ya. Tentunya kita belum ada di iPhone ini karena bukan tidak mau, tapi kita melihat berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah perlu Bapak Ibu ketahui, jadi nanti punten ini terkhusus untuk Bapak Ibu yang punya HP-nya iPhone, gitu ya, berharap ada digital school di iPhone. Insya Allah nanti kita akan kembangkan di kemudian hari, tapi sekarang kita akan kejar terlebih dahulu melalui Android, melalui platform Android. Kenapa? Karena ini sebagai informasi tambahan saja, di dunia IT pengembangan suatu aplikasi ketika kita kembangkan di platform Google Android dengan di platform iPhone itu ada beberapa perbedaan, terkhusus biasanya di verifikasi dari Google atau dari Apple-nya. Nah, verifikasinya beda. Biasanya kalau di Google itu cenderung lebih cepat. Jadi kita akan kalau melakukan suatu perubahan, melakukan suatu update itu lebih cepat. Sedangkan kalau di Apple dari mulai verifikasinya, security-nya sampai ke berbagai jenis pertimbangannya agak lebih lama dibandingkan dengan di Google Android. Maka dari itu kita pilih untuk mengembangkan terlebih dahulu di Android. Jadi memang nanti ada saatnya di iPhone, di iOS juga ya. Tapi sekarang kita terlebih dahulu di Android. Kenapa? Karena ternyata Animah ini permintaan, penggunaan, dan pengembangannya ini cepat sekali gitu.
Makanya kita akan bisa mengejar kalau kita gunakan di platform Android gitu ya. Jadi sekarang sudah bisa buka di platform Android, di aplikasi di Google Play Store. Kemudian kalau yang di PC apakah bisa? Jadi bisa dan tidak. Dalam arti kalau bisanya ini untuk yang ujian. Ujian bisa dilakukan terutama di aplikasi, tapi juga bisa digunakan di browser PC, gitu ya. Jadi sekali lagi, ujian bisa digunakan atau dilakukan di aplikasi di mobile, di Android, tapi juga bisa dilakukan untuk yang tidak punya Android atau tidak ada Android atau mungkin berhalangan dan sebagainya, itu bisa digunakan browser di PC, gitu ya. Tapi kalau untuk aplikasi informasinya, seperti misalnya pengumumannya, kemudian informasi mengenai keuangan, informasi mengenai berita, informasi mengenai lain-lain yang ada di konten aplikasi SDIP Anima ini tidak ada versi PC-nya, tidak ada versi komputernya. Yang ada di versi komputernya atau PC-nya adalah yang untuk browser ujian saja, gitu ya. Ya, baik Ayah Bunda, saya kembali menjawab ya pertanyaan dari Ibunda dari Dea ya, Ibunda Dea Megarani ya. Pertanyaannya untuk PTS kelas 1. Tadi statementnya harus mengirimkan foto saat mengerjakan soal. Ya, Ayah Bunda, nanti untuk kelas 1 memang ada beberapa pertanyaan yang sifatnya anak-anak menulis ulang. Misalnya kelas 1 ya, karena kelas 1 ada menulis ulang, ada soal misalnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, kemudian tulisannya ditulis ulang oleh anak-anak. Ya, itu kan dipoto ya. Atau bahasa Indonesia juga menulis ulang dipoto. Di fotonya memang saat mengerjakan. Nanti untuk memudahkan akan di-share ya, dibagikan tutorialnya bagaimana mengirimkan foto saat mengerjakannya, tapi bukan di soalnya ya. Jadi untuk memudahkan Ayah Bunda, nanti yang pertama akan dibagikan juga bagaimana mengirimkan lampiran di DIS Digital School, terutama karena ini kan soalnya di kelas 2 ada beberapa soal yang meminta untuk mengirimkan foto. Ya. Soalnya hanya menyalin, misalnya kelas 1 pertanyaannya menyalin ulang kalimat, misalnya disalin oleh anak-anak, ya. Yang ingin dicek sama gurunya adalah tulisan anak-anak misalnya. Nanti difoto, dikirimkan ke Google Classroom. Untuk kelas 2 dikirimkan ke Digital School, ke DIS. Bagaimana caranya? Nanti kami akan mengirimkan dulu tutorialnya supaya Ayah Bunda terbantu ya cara-caranya. Insya Allah cara-caranya akan dikirimkan dulu sehingga Ayah Bunda nanti saat mendampingi anandanya tidak merasa kesulitan seperti itu ya. Ya, ini ada pertanyaan terkait pembuatan tutorial. Insya Allah nanti tutorialnya akan dibuatkan ya oleh tim IT bagaimana mengirimkan, melampirkan foto terutama di kelas 1 dan 2 ya. Tapi insya Allah untuk kelas 3 sampai 6 kan esai jawabannya dijawab langsung di aplikasinya. Jadi tidak menyulitkan insya Allah. Kemudian ada lagi materi. Oh, ya. Ya, satu lagi untuk kelas 3 Mus'ab ya, ini materi yang di-share di Classroom tidak bisa di-download. Ya, Ayah Bunda sebetulnya materi yang ada di Classroom ya, itu bentuknya macam-macam ya, ada PDF ya, kemudian ada video, ada juga videonya berupa dari link YouTube ya. Kemudian dari PowerPoint, insya Allah semuanya bisa di-download ya, atau bisa dicek langsung oleh Ayah Bunda. Nanti untuk lebih jelasnya, Ayah Bunda silahkan chatting kepada wali kelasnya untuk diarahkan. Nanti juga akan dibantu oleh tim IT ya. Tapi insya Allah materi-materinya bisa di-download ya, Ayah Bunda ya, seperti itu ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita nanti sampai jam 10 ya. Silakan menjelang jam 10 ini masih dibuka pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan lagi berkenaan dengan akses ujian ya.
Seandainya sedang melaksanakan ujian di aplikasi, tiba-tiba ada yang error sistem dan aplikasi keluar sendiri, apakah bisa di login ulang? Oke, akan dijawab ya sama Bapak Mbak. Nah, baik, terima kasih. Pertanyaannya sudah mulai mendalam ya. Saya ulangi pertanyaannya. Seandainya sedang melaksanakan ujian di aplikasi, tiba-tiba ada error sistem aplikasi, keluar sendiri, apakah bisa login ulang? Nah, saya akan jabarkan seluas mungkin. Pertama, ketika terjadi error, jangan lupa kalau bisa di screenshot, biar nanti laporan kendala ke wali kelas maupun ke guru atau ke adminnya bisa lebih jelas, dan kita pun akan lebih mengidentifikasinya lebih mudah. Jangan lupa di screenshot terlebih dahulu gitu ya. Nah, kedua, kemungkinan error sistem ini seperti apa saja. Beberapa kali kami coba ujian yang langsung force close, yang langsung keluar tiba-tiba seperti itu biasanya hanya berhubungan dengan device-nya, dengan perangkatnya, terutama mohon diperhatikan mengenai RAM, memori RAM dari komputer, dari HP itu sendiri. Biasanya kalau RAM-nya sudah tinggal sedikit gitu ya, kemudian dipaksa membuka aplikasi, termasuk aplikasi yang disk ini tidak kuat, maka nanti HP-nya akan otomatis mengeluarkan aplikasi yang sedang terbuka pada saat itu, gitu ya. Tapi kalau untuk berhubungan dengan server, insya Allah selama ini aman. 1 tahun terakhir ini tidak ada masalah dengan server, gitu ya. Tapi ada beberapa laporan mengenai kendala berhubungan dengan koneksi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu mohon koneksi ini pun sebisa mungkin, karena ini di luar kami sebagai provider maupun dari Anima, untuk masalah koneksi ini kan kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kontrol adalah usernya itu sendiri, Bapak Ibu sebagai orang tua mendampingi. Nah, sedikit tips. Yang pertama, lebih bagus kalau ada memang menggunakan WiFi ya, internet rumah, provider internet rumah WiFi seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada, kemudian menggunakan data 4G, itu pun tidak ada masalah. Malah kita sudah pernah coba yang 3G sekalipun itu aman, tapi harus stabil. Nah, untuk 4G, nah ini sebetulnya agak tricky juga, agak Bapak Ibu harus lebih perhatikan juga, terutama di masalah kestabilan koneksi. Mohon maaf, saya langsung mungkin sampaikan saja, ada beberapa kasus yang sering bermasalah itu biasanya adalah provider smartfren. Dari mulai zaman dulu pertama kali Anima menggunakan ujian sampai sekarang, ketika ada masalah dengan koneksi, kita identifikasi ternyata itu provider smartfren. Punten bukan memojokkan satu brand atau yang lainnya, tapi mungkin karena waktu itu kami cobanya di sekolah di Anima di sini, mungkin sinyal di sini kurang bagus, dan seperti apa kita tidak tahu, banyak faktornya, tapi mungkin patut untuk diwaspadai yang menggunakan smartfren gitu ya. Yang kedua, walaupun kita menggunakan dengan brand yang baik, misalnya seperti, mohon maaf saya menyebutkan saja biar lebih clear ya, Telkomsel, M3 dan lain sebagainya, tapi mohon diingat ketika anak sedang ujian, kemudian saat itu sinyalnya bagus, tapi tiba-tiba ada yang nelpon, itu pasti akan putus 4G-nya, dan kemudian akan otomatis oleh handphone itu dipindahkan ke 2G, ke Edge biasanya, gitu ya. Nanti itu akan terjadi ketidakstabilan koneksi. Nah, di sana mohon hati-hati juga. Nah, ketika terjadi telepon, itu sebaiknya handphone memang tidak digunakan menelpon dulu pada saat anak ujian, gitu ya. Diarahkan, dikondisikan seperti itu, karena yang namanya ujian kan harusnya bebas kendala, bebas gangguan dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya anaknya memang menggunakan handphone orang tua, dan orang tua kan banyak kepentingan dan sebagainya, ketika ujian ada yang nelpon, itu jangan panik. Nah, silakan mungkin kalau bisa di hold dulu, tidak dijawab dulu. Kalau mesti dijawab, jawab dulu saja. Ketika kembali ke halaman ujian, itu pun tidak akan keluar sebetulnya. Nanti ketika Bapak Ibu mengerjakan soal per soal dari 1, 2, 3, 4 sampai terakhir, nah untuk mengecek, untuk memastikan jawabannya masuk, silahkan di halaman paling akhir sebelum klik kirim jawaban ya. Saya ulangi, di halaman setelah soal yang paling akhir kan ada halaman konfirmasi itu. Di atasnya tuh ada klik kirim jawaban. Kalau sudah kirim jawaban berarti nanti sudah masuk ke database. Nah, di halaman itu pula Bapak Ibu bisa meyakinkan bahwa anak tersebut, siswa tersebut sudah menjawab semua soalnya dan tidak ada yang bolong-bolong.
Kalau di halaman kirim jawaban konfirmasi itu sudah ada jawabannya semua, itu artinya dijamin sudah masuk ke database dan aman gitu ya, tidak ada masalah. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi ketika keluar error system, jadi error system yang berhubungan dengan sistemnya sih alhamdulillah saat ini tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada dari segi server, tidak ada yang dari error aplikasi dan lain sebagainya, kecuali tadi koneksi gitu ya. Bu tadi punten, apakah bisa login ulang? Nah ini, apakah bisa login ulang? Saya runut dari awal. Ada dua jenis ujian di dalam aplikasi Digital School. Yang pertama adalah open book, yang kedua closed book. Ya, kalau open book lebih bebas, kalau closed book lebih banyak restriksinya, lebih banyak aturannya, mekanisme penguncian dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, untuk saat ini Bapak Ibu, orang tua siswa, kemudian juga guru sepakat untuk menggunakan yang open dulu, yang open book dulu, buka buku ya, open book atau buka buku. Jadi cukup memasukkan 1 kali token, kemudian bisa membuka ujian. Ketika terpaksa misalnya keluar ujian, gitu ya, itu bukan berarti ketika keluar ujian kemudian masuk lagi, itu bisa di yang open book gitu ya, di yang mode open book. Tapi mohon dicamkan dalam benak masing-masing bahwa walaupun jenisnya open book, tapi bukan berarti ujian nanti PTS ini bisa buka buku dengan bebas ya. Kami mohon bantuannya, kami mohon bimbingannya Bapak Ibu semua untuk mengarahkan anaknya mengerjakan ujian di PTS nanti masing-masing sejujur mungkin, semurni mungkin gitu ya. Nah, jadi tapi mendampingi tentu saja boleh, tapi tetap bukan berarti ini bisa buka buku. Kembali ke permasalahan yang tadi bahwa ketika keluar dari aplikasi, masuk lagi apakah bisa lagi? Bisa. Kalaupun tidak bisa, tinggal memasukkan token lagi saja. Jadi aman, tidak ada masalah. Gitu ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Selanjutnya dibuat tutorial untuk ujian menggunakan PC. Nanti kita akan buatkan untuk menggunakan PC, tapi perlu juga kami sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu bisa atau ada fasilitas untuk menggunakan ujian di aplikasi mobile di HP, lebih baik kami sarankan, kami rekomendasikan untuk menggunakan ujiannya itu melakukan ujiannya di HP. Kecuali terpaksa baru nanti boleh di browser PC kalau HP-nya tidak ada. Gitu ya. Selanjutnya. Atau mungkin silakan ada yang mau live lagi, silakan dilambaikan tangannya. Baik, ini ada pertanyaan lebih dalam lagi nih. Saya sampaikan, Assalamualaikum, mohon maaf dari siapa nih? Agus Fajar. Mohon maaf, hanya saran saja terkait error masalah koneksi karena kendala koneksi ini bisa terjadi walaupun pakai WiFi. Apakah semua proses benar-benar mengandalkan koneksi internet? Artinya semua proses terjadi di sisi server. Apakah tidak ada proses yang terjadi di local device kemudian disinkronize ke server saat, punten Bu, saat apa itu? Saat koneksi stabil. Nah ini Fajar Agus ini bapaknya kali ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali, ini sudah advance. Jadi begini, pada intinya kami menyediakan sebagai provider, karena memang ini permintaan dari Animha dan juga kebutuhannya, secara online, full online. Artinya memang untuk servernya sendiri bahkan kita sudah pakai server cloud dan lain sebagainya, sudah yang paling oke lah seperti itu. Nah tapi untuk tahapan save-nya, tahapan menyimpan datanya, apakah langsung ke server dan sebagainya, memang pertanyaan bagus, akan langsung ke server jawabannya. Tapi bagaimana ketika misalnya koneksi naik turun, jangan khawatir, karena sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam, kita punya berkali-kali, banyak sekali stage untuk saving data tersebut di berbagai sisi. Misalnya ada 10 soal. Jadi ketika 10 soal dalam ujian itu nge-save-nya sebetulnya bukan hanya cuma 1 kali.
Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti siswanya misalnya ketika ujian drop koneksi. Di soal pertama itu misalnya drop koneksi. Nanti kedua, ketiganya jangan khawatir. Nanti kedua, ketiga itu pun ada proses saving lagi. Malah kita berlakukan proses saving ke servernya ini per soal. Ya, jadi prinsipnya ketika Bapak Ibu mengklik next atau klik soal selanjutnya, itu tuh sebetulnya nge-save Pak, Bu. Jadi kita berlakukan keamanannya, sekuritasnya dari sana. Jadi jangan khawatir ketika misalnya dalam soal yang kedua atau ketiga drop koneksi, tidak ke-save, itu akan tersimpan di memori server, kemudian nanti ketika soal nomor 5, 6 koneksinya bagus lagi, nanti akan diupload ke database. Jadi jangan khawatir ada berkali-kali lipat, ada keamanan berganda di situ yang kita provide biar jawaban si anak tersebut betul-betul masuk ke database, ke server dan aman gitu ya. Barangkali itu Pak Agus Fajar. Terima kasih pertanyaannya Pak. Assalamualaikum, mau tanya apakah jika server utama tidak bisa connect, apakah ada link cadangan untuk melanjutkan ujian? Apakah soal yang sudah dikerjakan sudah save? Maksudnya server utama tidak bisa connect ini seperti apa ya maksudnya? Apakah ada link cadangan? Oh, untuk melanjutkan ujian? Oke. Perlu diketahui dari bulan Juli, kalau tidak salah Juli 2019, kita masuk mulai ujian coba pertama kali waktu itu di SMP ya Pak ya. Di SMP, kemudian sekarang di SD. Tidak ada error server yang kita alami. Karena kita pilihkan cloud servernya itu yang uptime itu di atas 99,99% gitulah. Jadi intinya aman. Nah, apakah ada link? Kita tidak pakai link macam misalnya seperti Zoom ya. Kalau Zoom kan bisa membuka satu conference, dikirimin link. Kemudian dibuka linknya itu nanti akan berubah-ubah sesuai dengan siapa yang membuat, siapa pada saat kapan dibuatnya, linknya bisa berbeda-beda. Tapi kalau di kami, kita Anima sudah membuat suatu server khusus eksklusif di Anima, sehingga gangguan pun akan tidak banyak gangguan terjadi, bahkan sampai saat ini belum ada masalah error koneksi. Kemudian link pun akan fix. Artinya linknya ini kalau misalnya pakai link untuk ujian, berarti ujiannya di browser, di PC, di PC, itu pun linknya akan tetap sama dan masuknya ke situ pula, dan alhamdulillah sampai saat ini sih tidak ada masalah dengan server aneh-aneh gitu ya. Nah ini menarik ini, apakah sudah dikerjakan, sudah save tadi, tetap tersimpan ya Bu ya. Mengapa harus mengerjakan di HP Bos Idan, padahal untuk menjawab esai anak akan lebih cepat dan mudah menggunakan keyboard di PC. Nah terima kasih gitu. Jadi perlu diketahui juga bahwa desain dari sistem digital school untuk Animah ini bukan hanya diperkenankan, ditujukan untuk pada saat PSBB atau PJJ ini saja. Itu. Jadi kita juga akan bisa sangat digunakan malah pada saat ketika keadaan kembali normal. Misalnya anak-anak masuk ke sekolah. Kalau anak-anak masuk ke sekolah, kemudian ujian di kelas, setiap anak misalnya disuruh membawa laptop masing-masing, saya kira akan lebih sulit effortnya ketika si anak-anak minta diinstruksikan untuk membawa handphone masing-masing, lebih mobile, lebih compact, lebih simple. Jadi ini pun salah satu permintaan dari manajemen Animah juga, kami sepakat, kita kembangkan dari berbagai sisi, terutama pertama adalah nanti dari segi mobile-nya terlebih dahulu, gitu ya, sehingga memang lebih banyak dikembangkan dari aplikasinya. Tetapi kita tidak menutup jalan untuk pengembangan yang di sisi webnya. Termasuk pertanyaan Bapak ini, bahwasanya untuk menjawab esai, anak-anak akan lebih cepat dan mudah menggunakan keyboard. Silakan ujian di web browser, kalau memang tidak ada aplikasi di HP. Karena nanti ketika sudah masuk ke sekolah, gitu ya, kita akan lakukan satu peningkatan level daripada ujian ini. Security-nya lebih tinggi lagi, nanti akan terfasilitasi di handphone sebenarnya. Pengembangannya pun akan lebih cepat di handphone dibandingkan dengan di PC. Tetapi alternatifnya adalah ketika memang ingin cepat untuk menyelesaikan, tadi Pak kurikulum sudah sampaikan,
Pak Kepala Sekolah juga sudah sampaikan bahwasanya anak bisa menulis saja di kertas masing-masing. Malah itu lebih cepat daripada ngetik di keyboard. Anak bisa menulis jawabannya di kertas, nanti setelah jawabannya sudah ada, tinggal difoto, diupload ke baik itu aplikasi DIS bisa, sudah support, atau bahkan mungkin ke Google Classroom juga sudah bisa. Jadi kita sediakan berbagai macam jalan untuk lebih fleksibel, karena kami yakin yang nomor satu itu bukan canggih, tapi bagaimana caranya biar Bapak Ibu semua sebagai user lebih mudah untuk beradaptasi. Jadi sekali lagi jangan bosen untuk menyampaikan kendala, usulan, dan sebagainya. Nanti kita akan timbang, kita akan pertimbangkan, kita akan kaji. Kalau memang yang lebih membuat mudah, insya Allah nanti kita akan provide juga bersama dengan Anima. Untuk kelas 1 Zainab, ujiannya lewat DIS atau lewat GC. Ya, untuk khusus kelas 1 ya, khusus kelas 1 ini masih pakai Google Classroom. Kenapa? Karena memang untuk NISN-nya itu baru akan keluar bulan Oktober ya. Baru akan keluar bulan Oktober. Karena di DIS ini kan kita daftarnya pakai NISN ya Bu ya. Nah jadi insya Allah setelah PTS ini akan kita ambil data dari Dapodik. Insya Allah sudah keluar antara bulan akhir September atau awal Oktober. Begitu saja. Jadi untuk PTS-nya khusus untuk kelas 1 masih menggunakan Google Classroom. Oh iya baik, sambil menunggu pertanyaan, jadi silahkan kalau ada yang mau live pertanyaannya, silahkan lambaikan tangan, mumpung masih ada waktu, atau mungkin di chat juga bisa, nanti kita akan bacakan. Nah, ada beberapa mekanisme dari ujian ini yang Bapak Ibu juga mesti ketahui. Tentunya untuk menunjang keamanannya ya, keamanan ujiannya. Karena sekali lagi ujian dan desain dari sistem aplikasi Anikmah baik di SD maupun di SMP ini tidak ditujukan hanya pada saat sekarang PJJ atau pembelajaran jarak jauh saja. Tapi ini pun nanti akan digunakan pada saat sudah keadaan kembali normal. Jadi nanti anak-anak di kelas pun nanti ujiannya bisa pakai device masing-masing seperti itu ya. Nah, untuk keamanan satu mekanisme perlu saya sampaikan adalah adanya anti multi login. Nah, anti multi login ini berlaku ketika ujian. Nah, Bapak Ibu mesti mengetahui bahwa ketika anak ujian itu tidak akan bisa ada dua ujian bersamaan dalam akun yang sama. Misalnya ada siswa namanya Ahmad. Nah, Ahmad ini kemudian mau ujian, dia sudah buka di aplikasi, kemudian dia buka lagi di HP lain dengan akun yang sama, dengan token yang sama, itu otomatis nanti akan ditolak oleh sistem. Tidak bisa ya. Jadi kalau mungkin zaman dulu kita lebih familiarnya dengan anti joki. Jadi tidak bisa pakai joki ya. Jadi hanya dalam satu device yang sama saja gitu ya. Termasuk misalnya pakai HP satu, pakai browser satu itu pun akan terdetek multi login juga. Jadi tentunya ini untuk keamanan, untuk membiasakan kita juga, terutama orang tua dan kemudian nanti pada akhirnya juga siswa juga untuk terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi ujian semacam ini, biar nanti ketika sudah kita tingkatkan level lebih advance lagi, kita tidak kaget begitu ya. Dan tentunya untuk kembali mengingatkan, saya tidak bosan-bosannya ketika ada kendala, Bapak Ibu ya, ketika ada kendala, jangan lupa untuk screenshot. Jangan lupa untuk difotokan layar HP-nya seperti apa, sehingga nanti akan lebih mudah kita identifikasi permasalahannya apa dan kita berikan solusinya. Ada pertanyaan, ini waktu anak saya ulangan melalui DIS, kenapa ada soal yang pertanyaannya tidak selesai atau komplit? Apa ada kendala dari DIS? Terima kasih. Nah, kalau pertanyaan semacam ini saya mungkin contohkan ya. Kita kan agak meraba-raba, tidak selesainya seperti apa, tidak komplitnya seperti apa, tapi kalau menggunakan screenshot itu pasti akan lebih jelas Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau misalnya berhubungan dengan soal yang pertanyaannya tidak selesai atau tidak komplit, itu banyak sekali faktornya. Biasanya faktor dari soalnya itu sendiri, gitu ya. Apakah pembuat soalnya dalam hal ini mungkin gurunya misalnya seperti itu bisa jadi kurang tepat membuat soalnya,
bisa jadi dengan berbagai faktor, tapi sekali lagi biar kita tidak saling menyalahkan dalam arti lebih terbuka, lebih transparan semuanya, disertakan juga tidak bisanya seperti apa sehingga nanti dikirimkan. Ketika dikirimkan screenshot atau gambaran errornya seperti apa, saya atau kami atau Bu Intan atau Bapak Ibu guru juga nanti bisa juga untuk membandingkan dengan user-user yang lain, dengan siswa-siswa yang lain. Apakah siswa yang lain pun seperti itu? Kalau siswa yang seperti itu kan berarti masalahnya bisa jadi ada di pembuat soalnya, di soalnya, atau bahkan mungkin di sistem disknya. Nanti kita akan sama-sama persempit kemungkinan errornya di mana, gitu ya. Oke. Oke, untuk yang terakhir ya, pertanyaan terakhir, mohon support selama proses PTS ini, tim helpdesk IT standby dengan jumlah personil yang cukup agar memudahkan solusi saat ada kendala. Ya, terima kasih ya Mama Sabian. Insya Allah kami selaku admin dan IT di sini, tim kami akan standby pada saat ujian berlangsung. Jadi jangan khawatir, wali kelas dan guru mapel pun akan standby. Jadi saat ada terkendala, silakan hubungi wali kelas masing-masing dan kami juga ada tim dari DIS juga akan hadir ya Bu ya, jangan khawatir. Oke, sekarang sudah menjelang jam 10 ya. Kiranya pertanyaan-pertanyaan mengenai PTS cukup jelas. Apabila nanti akan ada yang harus ditanyakan lagi, silakan hubungin wali kelas ya. Kami masih membuka. Ini ada ini ya. Oh ya, untuk PTS-nya setelah di screenshot langsung dikirim kemana? Oke. Bisa dikirim melalui wali kelas masing-masing dulu ya Bu ya. Nanti wali kelas akan langsung di-share ke admin saya yang standby di situ juga. Jadi jangan khawatir, kita juga ada di situ. Jadi saya pun bisa langsung melihat. Cuman bisa biar terdata semua satu sumber gitu ya. Jadi per kelas mengirim terkendalanya screenshotnya ke wali kelas masing-masing. Oke ya, begitu ya Bu ya. Kenapa? Oh, Bapak Firman, silakan Bapak Firmansyah, silakan mau live boleh atau melalui chat boleh, silakan bertanya. Waktu 10 menit lagi ya. Oh iya, ini ada pertanyaan. Apakah tim IT selalu memantau secara periodik selama PTS? Iya Pak, betul. Kami tim IT dan admin di sini juga tim DIS-nya itu akan selalu standby setiap hari ya. Atau ketika problem, ya. Jadi reportnya juga ya saat ujian itu kami bisa melihat. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada terkendala, tinggal di screenshot saja dan kirim melalui WA ke wali kelas. Oke ya. Oke, silakan Bapak Firmansyah. Pak, suaranya nggak ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tim pengajar SD SMP Anikmah Al-Karimah, perkenalkan nama saya Firmansyah, wali murid atas nama Depandaraka kelas 7 MIPA. Baik Bapak Ibu, ini memang bagi anak saya mungkin yang pertama kali untuk mengikuti PTS berbasis komputer ini gitu ya. Ada beberapa yang mau saya tanyakan. Pertama, apakah ada kewajiban orang tua untuk mendampingi pada masa PTS ini? Karena mungkin dari kami banyak yang bekerja Bapak Ibu ya. Jadi selama ini PJJ pun
khususnya anak saya tidak pernah memperhatikan dia masuk PJJ atau tidak. Yang saya perhatikan ada dari wali kelas, Bu Mina, yang mengkonfirmasikan bahwa anak saya masuk gitu. Saya membebaskan mereka untuk mengikuti PJJ tersebut. Nah, karena saya harus bekerja dan ibunya juga harus bekerja, demikian Bu. Jadi yang pertama itu, apakah ada kewajiban orang tua membimbing? Kalau untuk memfasilitasi, udah kita fasilitasi untuk aksesnya, untuk PC dan Android-nya. Cuman apakah memang ada kewajiban lain harus kita bimbing begitu di rumah? Yang kedua, kenapa? Maksud saya begini, PC lebih baik dipergunakan daripada Android handphone. Maksud saya seperti itu. Kenapa harus selalu menggunakan handphone seperti yang tadi dibicarakan oleh Bapak kurikulum ya, berbicaranya alangkah lebih baiknya menggunakan handphone. Apakah tidak ada aplikasi yang berbasis web browser pada disk ini gitu ya. Terus yang ketiga, bisa tidak Bu untuk kelas 7 ini diadakan simulasi sekali saja mungkin dari pihak sekolah untuk mengetes ketersiapan alat bagi orang tua, bagi kami untuk mengetes alat kami juga di rumah. Coba bisa nggak dibuatkan untuk simulasi kalau kelas 8, 9 sudah biasa, kalau kelas 7 mungkin ini baru permulaan Bu. Alangkah baiknya kalau dibuatkan simulasi dan mungkin dievaluasi kalau ada masalah-masalah tertentu. Demikian Bu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firmansyah ya. Oke, ini akan dijawab langsung ya sama Bapak Kepala Sekolah SMP ITN 5. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum Ayah. Baik, Ayah dan Bunda sekalian, terima kasih kepada Bapak Firmansyah atas pertanyaannya. Baik Bapak, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan Bapak ya, yang ke-1 dan ke-3 ya. Untuk yang kedua nanti akan dijawab oleh Pak Ambar. Baik, yang pertama Bapak, apakah ada kewajiban dari ortu SMP untuk mendampingi selalu gitu ya, standby ketika putra-putrinya sedang melaksanakan PTS? Sebetulnya kalau dari SMP kan sudah sedikit lebih dewasa daripada SD apa ya, dan anak-anaknya pun sudah lebih bisa untuk mengikuti instruksi dari Bapak Ibu guru. Nah, tugas orang tua itu sebetulnya hanya mengingatkan saja Pak, mengingatkan saja hari ini besok PTS-nya pelajaran apa, misalnya nanti siang ikut pemantapan begitu, dan ketika memang ada tugas yang belum diselesaikan, mohon diingatkan saja kepada putra-putri ayah bunda sekalian untuk mengumpulkan tugas, karena tugas-tugas harian pun itu nanti akan direkap dan akan disatukan dengan nilai PTS untuk rapot PTS begitu Bapak. Jadi untuk kewajiban mendampingi PTS-nya itu hanya sebatas mengingatkan saja, membimbing saja begitu di rumah, dari chatting juga bisa gitu Pak. Jadi tidak perlu Bapak standby selama ujian, karena insya Allah putra-putri kita kalau di SMP insya Allah sudah pada bisa begitu ya Pak ya. Baik, untuk yang ketiga, apakah akan diadakan simulasi PTS untuk bisa mengatasi kendala ataupun untuk dicoba PTS begitu? Sebetulnya Bapak sistemnya itu sama seperti ulangan formatif yang biasa dilaksanakan, karena kita ulangan formatif pun sudah menggunakan digital school, jadi metodenya, mekanismenya itu sama seperti itu begitu. Itu pun sebetulnya bisa menjadi salah satu simulasi sebetulnya Pak begitu. Tapi terima kasih Bapak atas masukannya. Insya Allah nanti saya bicara dengan tim manajemen untuk melaksanakan simulasi PTS ya Pak ya, khusus kelas 7, karena kelas 8 dan 9 itu memang sudah terbiasa dan sudah pernah beberapa kali melaksanakan ujian secara online. Begitu Bapak Firmansyah, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaannya Pak ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Keren sekali Pak backgroundnya. Mantap. Jadi terima kasih pertanyaannya. Saya kira saya apresiasi dulu Bapak, walaupun Bapak ini contoh perwakilan ya, walaupun setiap harinya bekerja sibuk, tapi tetap meluangkan waktunya. Ada beberapa concern yang ingin ditanyakan mengenai anaknya seperti ini. Dan saya kira itu memang sangat baik sekali Pak ya. Terutama tadi pertanyaan nomor 2, penggunaan antara PC dengan aplikasi gitu ya. Jadi sebenarnya saya cerita agak panjang lebar, boleh Pak ya? Nah, jadi ada historinya sebenarnya.
Tapi kalau di generalisir, akses untuk ujian ini bisa semuanya. Bisa berbasis Android di aplikasi, bisa juga di web. Tapi di webnya ini pun bisa lagi bermacam-macam. Bisa di web browsernya HP, bisa di web browsernya PC. Jadi sebenarnya sekarang sudah fleksibel, sudah bisa semuanya. Tetapi mungkin ada beberapa kata-kata tadi kami yang menyampaikan kalau bisa sih kalau ada Android lebih bagus di Android saja gitu ya. Bukan berarti sebenarnya lebih baik dibandingkan PC, tidak. Tetapi karena pengembangan kami bersama dengan Animah ini dari awal kita sudah punya timeline dan rencana yang sudah pakem dan memang ada beberapa perubahan besar pada saat adanya PJJ ini, Pak. Jadi ada perubahan prioritas dan sebagainya. Yang paling banyak dikembangkan itu adalah dari segi mobile-nya sekarang. Itu. Jadi kelengkapan fiturnya, kelengkapan security-nya, termasuk juga backup, termasuk juga nanti history dan juga deteksi untuk error dan sebagainya akan lebih banyak dan lebih mudah terdeteksi ketika digunakan melalui aplikasi. Gitu. Tapi itu pun tidak akan menganaktirikan penggunaan PC ya Pak ya. Kalau memang dirasa sekarang lebih nyaman menggunakan web browser kemudian menggunakan PC untuk ujiannya sekarang silahkan. Tetapi perlu diingat juga bahwasanya ketika misalnya tadi ada beberapa Bapak Ibu guru yang misalnya nanti esainya misalnya ditulis ya. Nah kalau esainya ditulis kemudian nanti difoto, langkah untuk mengupload dari foto ke aplikasi, dari foto ke komputer akan lebih cepat pastinya dari foto ke aplikasi di handphone. Jadi memang banyak pertimbangan. Tapi sekali lagi untuk saat ini kita sangat fleksibel, bisa ujian di aplikasi, bisa ujian di HP, tapi HP-nya pun maksud saya di sini di browser HP, di Chrome ya, di Google Chrome yang kita sarankan. Baik itu juga bisa juga di aplikasi di laptop. Nah, kemudian kenapa kita tidak fasilitasi keamanan, fitur-fitur yang di PC ini? Karena perlu waktu juga Pak. Kita sekarang kejar itu terutama yang di aplikasi kita sempurnakan terlebih dahulu. Nanti kemudian akhirnya kita juga akan mengembangkan, kita akan melengkapi yang dari segi webnya. Dari gitu Pak. Mudah-mudahan ada gambaran Pak Fajar ya. Pak Firmansyah, maaf. Jadi silahkan barangkali ada sedikit tanggapan lagi, mangga. Mungkin cukup jelas Mbak gitu ya. Jadi lebih konsen kepada handphone aja kalau begitu ya. Harusnya mendingan langsung diberikan patsunnya, Pak Ibu gunakan handphone gitu agar PTS ini lebih baik. Mendingan begitu aja Pak daripada Pak provisi begini ini lebih baik dari sekolah gunakan saat ini gunakan itu mungkin akan lebih baik Pak. Jadi kami tidak akan mencoba menggunakan PC. Kami mengarahkan menggunakan Android-nya daripada menggunakan PC itu Pak. Ya. Terima kasih ya untuk selanjutnya Pak Firmansyah mungkin sedikit menambahkan kenapa kami tidak mempatenkan langsung memakai HP saja ya itu ini koneksinya ya itu karena ya pertama terkendala ada orang tua yang mungkin siswa yang HP-nya bukan Android tapi iPhone. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita menjaga kemungkinan ada terkendala di HP. Nah, jadi kami memang menyiapkan juga, memang menyarankan juga apabila terkendala di HP untuk yang aplikasi ya. Nah, itu kami sarankan di ujian melalui web, berbasis web yaitu di PC. Tapi di berbasis web juga tidak harus di PC, jadi bisa juga melalui
browser Chrome yang di HP ya, browser Chrome ya, lewat Chrome ya. Nah, begitu Pak. Jadi akses ujian itu kita ada 3 kemungkinan tadi ya, 3 akses tadi di HP ya, di aplikasi mobile. Nah, apabila terkendala silakan di logout dulu ya, jangan langsung masuk ke PC Pak. Jadi di logout dulu, lalu masuk buka melalui browser Chrome di HP di laptop gitu. Jadi ya, kalau tidak bisa silakan hubungin wali kelas, nanti akan di-reset oleh saya, oleh admin begitu. Ya Pak ya. Jadi kalau Bapak kalau misalnya siswa nanti langsung masuk, itu akan terbacanya multi login gitu. Ya, jadi salah satu harus di logout dulu. Begitu ya Pak ya, jelas ya? Oke. Berhubung jam sudah menunjukkan pukul 10 lebih ya. Kiranya pertanyaan untuk menjelang PTS ini dicukupkan dulu ya. Apabila masih ada pertanyaan lain, silakan diajukan melalui wali kelas. Nanti wali kelas akan menyampaikan ke saya atau ke tim disnya langsung. Oke ya Pak ya, Bapak Ibu, untuk meeting ini akan ditutup kembali oleh Bapak Kepala Sekolah SMP IT Anima. Silakan. Baik, alhamdulillah Ayah dan Bunda, acara parenting mengenai tanya jawab diskusi mengenai digital school telah usai. Mudah-mudahan bisa memberikan kita wawasan dan memberikan kita ilmu mengenai penggunaan platform digital school untuk PTS, SD dan SMP kita Anima begitu. Terima kasih banyak kepada Ayah dan Bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam parenting ini. Terima kasih banyak juga Ibu IT, tim IT dan juga narasumber Pak Ambar dari tim DIS. Mudah-mudahan acara kita mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujian kita di SD dan SMP Tanimah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat selalu Ayah dan Bunda. Mari kita jaga kesehatan sama-sama. Mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.